Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu cara kehidupan manusia praksara di Indonesia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi kita atau memaparkan materi kita, Ibu ingin menanyakan kepada siswa-siswa sekalian, apakah adik-adik sudah pernah mendengar atau membaca materi tentang zaman praksara? Oke. Apa sih yang dimaksud dengan zaman praksara atau prasejarah? Oke. Zaman praksara atau prasejarah yang dimana yaitu manusianya belum mengenal tulisan atau juga disebut dengan mereka. Meskipun manusianya tidak mengenal tulisan, tetapi mereka meninggalkan peninggalan-peninggalan seperti artefak dan juga fosil. Nah, apa sih manfaat dari artefak dan fosil untuk kita pada zaman sekarang? Nah, manfaat dari artefak dan fosil ini kita dapat belajar tentang asal-usul manusia, perkembangan budaya, dan juga interaksinya dengan lingkungannya pada masa itu. Nah, zaman praksara dibagi dalam 4 zaman. Yang pertama, zaman Paleolitikum. Yang kedua, zaman Mesolitikum. Yang ketiga, zaman Neolitikum. Yang keempat, zaman Megalitikum. Kita akan membahas satu persatu zaman ini. Nah, pertama itu zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman ini berlangsung sekitar 50.000 hingga 10.000 sebelum Masehi. Nah, manusia pada zaman ini mereka melakukan berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Mereka melakukan nomaden. Apa sih nomaden itu? Nah, nomaden yaitu berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, mengapa mereka melakukan nomaden? Karena mereka mencari tempat yang masih tersedianya sumber makanan pada masa itu. Mengapa mereka mencari tempat yang tersedia sumber makanan? Karena pada masa itu mereka belum bisa mengolah makanan mereka sendiri. Nah, pada zaman ini manusia ini sudah mengenal api. Mengapa zaman Paleolitikum disebut sebagai zaman batu tua? Karena alat-alat yang digunakan pada zaman ini masih kasar dan sangat sederhana. Oke, ada yang tahu hasil kebudayaan dari zaman Paleolitikum? Oke, ada 2 hasil kebudayaan dari zaman Paleolitikum. Yang pertama, kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Mandong. Oke, kebudayaan yang pertama yaitu kebudayaan Pacitan. Nah, kebudayaan Pacitan ditemukan oleh Van Coningswell pada tahun 1935 yang ditemukan di Pacitan. Adapun alat-alat yang ditemukan yaitu kapal genggam dan alat sepuh yang sangat sederhana. Nah, siswa sekalian, apakah alat-alat ini hanya ditemukan di Pacitan saja? Tidak, alat-alat ini banyak juga ditemukan di daerah-daerah lain seperti Progo dan Gombong, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Yang kedua yaitu kebudayaan Mandong. Kebudayaan Mandong ditemukan di daerah Mandong, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusak. Nah, alat-alat ini diperkirakan digunakan sebagai alat penusuk, belati, atau mata tongkat. Siswa sekalian bisa melihat gambar peninggalan dari zaman Paleolitikum. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Pada masa ini atau pada zaman ini, manusia masih melakukan berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, manusia pada zaman ini mereka mulai semi nomaden. Nah, apa sih yang dimaksud dengan semi nomaden? Nah, semi nomaden itu yaitu semi menetap di goa-goa yang disebut sebagai upper research. Oke. Pada zaman ini mereka sudah bisa membagi tugas masing-masing.
Contohnya, laki-laki berburu sedangkan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak. Pada zaman ini peralatan yang semula masih kasar dan besar kini mulai dimodifikasi lebih halus dan berukuran lebih kecil. Contohnya seperti pebble atau kapak Sumatera dan juga mata panah yang terbuat dari batu. Nah, ada yang tahu hasil kebudayaan dari zaman Mesolitikum ini? Baik, ada dua, yaitu Kejakumendinger dan juga Abrisorch. Ada yang tahu apa itu Kejakumendinger dan Abrisorch? Kejakumendinger yaitu sampah atau sisa-sisa makanan seperti kulit kerang dan juga siput yang banyak ditemukan di pesisir pantai atau pesisir sungai. Lalu yang kedua yaitu Abrisorch Roach, yang merupakan cerukan atau gua yang digunakan manusia purba sebagai tempat tinggal mereka. Siswa dapat mengamati gambar di samping ini. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu muda, yang dimana manusianya sudah mengenal bercocok tanam, tetapi mereka tetap atau masih melakukan perburuan. Manusia yang hidup pada zaman ini yaitu Homo sapiens, ras Mongoloid, dan Australopithecus. Peralatan yang digunakan manusia pada zaman ini semakin inovatif, seperti kapak persegi, kapak lonjong, beliung, mata panah, dan juga peti hiasan. Nah, seperti gambar di atas, siswa dapat mengamati gambar hasil kebudayaan zaman Neolitikum. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir atau yang keempat, yaitu zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Nah, pada zaman ini atau zaman batu besar yang dikenal dengan zaman Megalitikum memiliki ciri-ciri yakni sudah mulai adanya kepercayaan dari manusia purba seperti animisme dan juga dinamisme. Nah, mengapa zaman Megalitikum disebut sebagai zaman batu besar? Sebab beberapa produksi yang dihasilkan pada zaman ini berupa kebudayaan bangunan yang menggunakan batu-batuan besar, seperti menhir, dolmen, kubur peti batu, sarkofagus, laruga, punden berindak, dan patung-patung. Nah, seperti pada gambar di atas, pada siswa dipersilakan untuk mengamati gambar di atas. Sekian materi kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada minggu ke depannya tersebut. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.